Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Agustina dari kelas PGMI 4D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang saya pelajari dalam mata kuliah Inovasi Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik, strategi, dan petunjuk penerapan inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi. Yang pertama ada relative advantage, memiliki keunggulan. Inovasi pendidikan harus memberikan manfaat atau hasil yang lebih baik dibandingkan dengan cara lama. Misalnya, pembelajaran menjadi lebih efektif dan juga menarik. Yang kedua ada compatibility, sesuai dengan kebutuhan. Inovasi harus sesuai dengan kebutuhan siswa, guru, dan juga lingkungan sekolah agar mudah diterapkan. Yang ketiga ada complexity, mudah dipahami. Inovasi sebaiknya tidak terlalu rumit sehingga guru dan juga siswa dapat memahami serta menggunakannya dengan mudah. Yang keempat ada reliability, dapat diuji coba. Sebuah inovasi perlu bisa dicoba terlebih dahulu sebelum diterapkan secara menyeluruh. Yang kelima ada observability, hasil dapat diambil. Hasil dari inovasi harus terlihat jelas seperti peningkatan prestasi atau keaktifan siswa. Selanjutnya ada strategi penerapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Sekolah itu perlu mengetahui masalah yang terjadi agar inovasi yang dibuat tepat dengan sasarannya. Yang kedua ada penelitian. Penelitian dilakukan untuk mencari solusi dan metode terbaik dalam pembelajaran. Yang ketiga ada kolaborasi. Kerjasama antara guru, kepala sekolah, dan juga orang tua penting untuk mendukung keberhasilan inovasi. Yang keempat, pelatihan. Guru perlu diberikan pelatihan agar mampu menggunakan metode dan juga teknologi baru. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keberhasilan inovasi dan juga memperbaiki kekurangannya yang ada. Selanjutnya ada pendekatan inovasi, ada dua, yaitu top down dan juga bottom up. Top down, inovasi berasal dari pihak atas seperti pemerintah, kepala sekolah, lalu diterapkan kepada guru dan juga siswa. Yang kedua ada bottom up. Inovasi itu muncul dari ide guru sendiri atau sekolah berdasarkan kebutuhan di lapangan. Selanjutnya peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah ada kurikulum fleksibel, pelatihan guru, menyediakan fasilitas, kolaborasi, dan juga evaluasi pembelajaran. Selanjutnya ada sosialisasi inovasi. Bisa workshop, mentoring, diskusi kelompok, ataupun media digital. Dan yang terakhir ada implementasi DMI, Madrasah Ibtidaiyah. Yang pertama ada pembelajaran aktif. Siswa dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran agar lebih aktif dan juga kreatif. Kedua ada penggunaan media dan juga teknologi. Teknologi membantu proses belajar menjadi lebih efektif, menarik, dan juga mudah dipahami. Yang ketiga ada tematik integratif, yaitu pembelajaran menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema. Yang keempat ada kerja kelompok. Siswa bekerja sama dan juga saling bantu dalam menyelesaikan tugasnya. Yang kelima ada pengembangan guru. Guru terus meningkatkan kemampuan mengajar dengan metode pembelajaran yang kreatif dan juga menarik. Jadi dari kesimpulan materi tersebut adalah inovasi pendidikan merupakan upaya pembaruan dalam proses belajar untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar lebih efektif, kreatif, dan juga sesuai dengan kebutuhan zaman. Keberhasilan inovasi dipengaruhi oleh karakteristik inovasi, strategi penerapan yang tepat, serta kerjasama semua pihak dalam pelaksanaannya. Terima kasih. Yang selanjutnya
Selanjutnya ada materi tentang akselerasi program inovasi pendidikan. Nah, apa sih akselerasi? Akselerasi adalah program percepatan belajar bagi siswa berkemampuan tinggi yang bertujuan membantu siswa mengembangkan potensi secara optimal. Dalam program ini, pembelajaran dilakukan itu lebih cepat dibandingkan pembelajaran biasa, tetapi materi yang dipelajari itu tetap sama dan juga tidak dikurangi. Dengan adanya akselerasi ini, siswa dapat belajar sesuai kemampuan dan juga kecepatannya masing-masing. Selanjutnya ada strategi percepatan implementasi. Yang pertama ada strategi fasilitatif. Strategi ini dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan sarana pembelajaran seperti ruang kelas yang nyaman, internet, dan juga media belajar digital. Selanjutnya ada strategi pendidikan. Strategi ini dilakukan melalui pelatihan dan juga memberi pengetahuan kepada guru maupun peserta didik agar mampu mengikuti perkembangan pendidikan modern. Yang ketiga ada strategi bujukan, yaitu dengan memberikan motivasi dan juga contoh nyata agar masyarakat itu tertarik mendukung inovasi pendidikan. Yang terakhir ada strategi paksaan. Strategi ini menggunakan aturan atau kebijakan tertentu supaya inovasi pendidikan dapat diterapkan dengan baik di sekolah. Selanjutnya ada peran pemerintah. Yang pertama itu menyusun kebijakan pendidikan, menyediakan dana pendidikan, menyediakan fasilitas pendidikan, meningkatkan kompetensi guru, melakukan pengawasan dan evaluasi, mendorong kerjasama pendidikan. Nah, pemerintah menyusun kebijakan regulasi ini pendidikan agar sistem pembelajaran berjalan dengan baik. Selain itu, pemerintah juga menyediakan dana dan juga fasilitas pendidikan untuk menunjang proses belajar dan juga mengajar. Selanjutnya ada kolaborasi pendidikan. Yang pertama ada peran sekolah, yaitu melaksanakan pembelajaran, membentuk karakter siswa, menciptakan lingkungan belajar yang baik. Yang kedua ada peran pemerintah. Yang pertama menyediakan kebijakan, menyediakan fasilitas, dan mengawasi pendidikan. Selanjutnya ada peran keluarga, memberikan motivasi belajar dan juga mendukung pendidikan anak. Yang terakhir ada studi kasus percepatan inovasi di lembaga pendidikan. Bisa berupa platform Merdeka Belajar, Google Classroom, Smartboard, dan juga literasi digital di madrasah. Nah, dari materi ini dapat disimpulkan akselerasi inovasi pendidikan merupakan upaya mempercepat peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai strategi, program, dan manfaatan teknologi. Program ini membantu peserta didik mengembangkan potensi secara optimal dengan pembelajaran lebih efektif dan juga efisien. Keberhasilan yang mampu menghadapi perkembangan zaman dan juga kebutuhan masa depan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.